Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan channel Arista BK di sini. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dari pendidikan guru penggerak. Latar belakang pembuatan aksi nyata ini, pandemi menyisakan banyak PR, terutama dalam hal pendidikan karakter bagi seorang pendidik. Pentingnya untuk kembali menggalakkan pendidikan karakter ini tidak bisa lepas dari konteks latar belakang budaya dan zaman. Sesuai dengan filosofi Kahjar Dewantara, bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Maka usaha untuk pendidikan karakter ini juga harus beradaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan murid. Membuat budaya positif lewat keyakinan kelas merupakan salah satu usaha untuk memfasilitasi murid menemukan makna dari kata disiplin dan memunculkan motivasi intrinsik murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu membuat keyakinan kelas yang berpihak pada murid dengan pendekatan dialog interaktif, meminta izin kepada kepala sekolah, dan mengimbaskan kepada rekan guru lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Sehat semua ya. Ada satu teman kita yang nggak turun hari ini. Kemarin kabarnya sudah sakit, mudah-mudahan kita doakan semoga temannya cepat sembuh ya. Jadi bisa belajar lagi dengan kita. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Bisa pimpin doa siapa? Baik, teman-teman, hari ini kita akan membuat kesepakatan untuk pembelajaran kita beberapa waktu ke depan. Kenapa harus menjadi kesepakatan? Karena kesepakatan ini dibuat supaya teman-teman nyaman dalam belajar. Jadi teman-teman nyaman, kami sebagai guru juga nyaman. Jadi itu ada satu kesepakatan yang dibuat. Kesepakatan sebenarnya aturan, sama dengan aturan. Nah, kalau aturan yang biasa, secara sekolah, aku nomor berapa, besok ini, gitu. Itu kan teman-teman nggak terlibat buat membuatnya. Nah, kali ini teman-teman akan saya libatkan untuk membuat satu peraturan yang kita sepakati bersama, sehingga nanti teman-teman nyaman untuk melakukan yang melaksanakannya. Jadi bahasanya kesepakatan kelas. Nanti akan kita ubah jadi keyakinan. Ini dalam kertas yang saya berikan, silakan tuliskan kalian ingin kelas ini seperti apa. Misalnya begini, saya ingin kelas saya selalu bersih, saya ingin teman saya saling menghargai satu sama lain, atau saya ingin kelas saya kelihatan rapi setiap hari Jumat sekarang. Ini semua aja. Tapi kalian mau memutuskannya seperti apa, terserah kalian. Intinya, silakan tuliskan apa yang saya inginkan dengan kelas ini. Apa yang saya bayangkan, saya pengen kelasnya seperti apa. Ditulis, dikasih nama, kemudian dikasih tanda tangan.
Rame. Ini pasti Bu Nurul. Selamat malam Bu Nurul. Makasih Bu Nurul ya. Maaf lah pula ribut. Iya, nggak apa-apa. Halo. Halo Dedek cantiknya. Iya. Sambil-sambil kita Bu ya. Nah, jadi pada malam ini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif khusus untuk keyakinan kelas. Nah, apakah itu? Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama flashback ke belakang tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi pada dasarnya basic pendidikan dari Indonesia saat ini, khususnya kurikulum Merdeka Belajar, kita memakai filosofi pemikiran dari Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Di mana tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan tidak statis, tapi dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu mau tidak mau memang kita harus ikut menyesuaikan perkembangan zaman. Karena pada dasarnya tidak ada yang abadi Bapak Ibu, segala sesuatu selalu dengan dinamisnya berubah, dan yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Nah, ini ada semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang mungkin Bapak Ibu sudah sering kali melihat dan mendengarnya. Ing ngarso song tulodo, di depan memberikan teladan, ing matio mangun karso, di tengah membangun semangat, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Yang dipakai oleh Kemdikbud dan yang dipakai oleh dunia pendidikan kita tuturi handayani Bapak Ibu. Kenapa hanya tuturi handayani yang dipakai? Karena pada dasarnya peran kita sebagai seorang pendidik itu adalah sebagai penuntun pendorong Bapak Ibu. Kita adalah penuntun pendorong yang pada akhirnya akan memunculkan potensi-potensi luar biasa dari peserta didik kita. Jadi yang nantinya akan bersinar itu adalah peserta didik kita, bukan kita Bapak Ibu. Ya, nah ini ada peran guru menurut Ki Hajar Dewantara. Dikatakan di sini bahwa pendidik sebagai seorang petani, murid ibarat tumbuhan yang akan disemai. Jika menanam benih pada ladang yang subur, lalu kita rawat, kita pelihara benih tersebut, hingga pada akhirnya tumbuh besar dan kuat. Menyiram dan memupuk dengan teratur, maka benih itu tentu akan tumbuh menjadi tanaman yang menghasilkan buah yang baik dan indah. Tapi begitu pula sebaliknya. Jika kita tidak merawatnya, kemudian tidak memupuknya, bisa terbayang ya, apa yang bisa terjadi dengan benih tadi. Nah, di sini peran seorang pendidik adalah mewujudkan lingkungan yang positif bagi tumbuh kembang murid. Maka hendaknya seorang pendidik menciptakan budaya positif. Budaya positif ini erat kaitannya dengan self-disiplin Bapak Ibu, atau disiplin dari dalam diri. Nah, ada beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ketika mendengarkan kata disiplin, kata apa yang terbayang dalam benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Monggo silahkan dijawab, boleh di kolom chat juga boleh. Dijawab langsung juga bisa, atau di kolom chat juga dipersilahkan. Ya, kita lihat aturan, tepat waktu. Oke, ada lagi? Tanggung jawab. Nah, ini jawaban yang luar biasa nih. Tanggung jawab. Konsisten, ya. Ada satu lagi Bapak Ibu, satu lagi kata-kata sakti. Kalau kita dengar kata disiplin gitu pasti identiknya dengan itu gitu. Hukuman. Betul, luar biasa Bu Dewi, hukuman. Nah, tapi tadi jawaban yang ada di sini
variasi ya, ada aturan, tepat waktu, tanggung jawab, dan konsisten. Oke, kita akan lihat selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sama guru BK. Iya Ibu. Nah, kita lihat kembali bagaimana apa yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita tentang self-disiplin. Dikatakan di sini bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin tadi, maka wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, artinya bisa kita lihat bersama Bapak Ibu ya, bahwa disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin dari dalam diri. Disiplin yang muncul dari dalam diri, motivasi yang muncul dari dalam diri. Jadi dalam kata kemerdekaan tadi tetap harus ada tanggung jawab. Tadi siapa yang bilang tanggung jawab ya? Ada Mbak Adi tadi. Oke, terima kasih sekali. Jadi bukan berarti merdeka kemudian bebas begitu saja ya. Merdeka artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yang artinya kita punya kontrol atas diri sendiri, kita punya motivasi untuk diri sendiri, dan kita bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Oke, sebelum kita bereksperimen, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata motivasi internal ya, atau motivasi dalam diri. Nah, kita akan melakukan sedikit eksperimen. Jadi ini sebenarnya bisa akan sangat menarik jika Bapak Ibu terapkan dalam ruang kelas atau dalam berkegiatan begitu. Akan sangat menyenangkan, tapi ini ketika kita daring pun bisa dilakukan juga. Jadi monggo Bapak Ibu silahkan dicoba untuk membayangkan bahwa Bapak Ibu sedang mengepal sesuatu dalam genggaman tangan Bapak Ibu. Coba bayangkan bahwa Bapak Ibu ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Dan bayangkan, seorang rekan kerja mencoba dengan sengaja untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman tersebut membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu dengan uang agar Bapak Ibu bersedia untuk membuka kepalan tangan. Nah, monggo silakan dijawab kembali. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah tetap menutup kepalan tangan atau dengan senang hati membukanya? Boleh juga dijawab langsung, boleh juga diketik. Oke, kita lihat jawabannya. Mempertahankan, kata Bu Dewi. Kata Mbak Inke, tetap mempertahankannya. Oke. Kita tunggu jawaban yang lain. Dipertahankan, kata Mbak Lucia. Dipertahankan, Mbak Ani juga. Oke. Menggenggam semakin kuat, Bu Agustina. Bisa saya bayangkan. Bu Nurul, tetap mempertahankannya, nggak buka kepalan tangan. Ya, luar biasa. Gih, oke. Bisa dipahami. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Jika memang Bapak Ibu memilih untuk tetap mempertahankan genggaman tangan tadi, ada kasus selanjutnya.
Suatu ketika tiba-tiba datang seorang saudara mungkin ya, anggaplah saudara, kenalan dekat Bapak Ibu datang, kemudian berkata, Kak, Bu, Dek, anak saya sakit, saya sedang butuh duit, bersediakah Bapak Ibu untuk buka kepalan tangan tadi? Monggo silakan dijawab. Bersedia, kata Mbak Lucia. Oke. Membantu dengan menggunakan alternatif lain. Ini pilihan yang unik juga. Berarti tidak membuka tangan ya. Membantu dengan menggunakan alternatif lain. Oke, bisa, boleh diterima. Bagi dua, kata Mbak Inke. Oke, lucu-lucu. Boleh. Ada lagi? Oke, mungkin yang lainnya juga masih proses ya. Ya, tidak apa-apa. Jadi begini Bapak Ibu, pada dasarnya ternyata mau itu membuka kepalan tangan, ada jawaban lagi nih. Jawaban siapa? Mempertahankan aja ya. Boleh Bu, boleh. Ya, karena pada dasarnya mau Bapak Ibu ini membuka kepalan tangan atau tidak membuka kepalan tangan, keputusan itu ada di tangan Bapak Ibu sendiri gitu. Di tangan diri Bapak Ibu sendiri. Jadi meskipun orang lain memberikan intervensi, meskipun orang lain itu memberikan tekanan, bujukan, rayuan, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi bisa juga, karena kita manusia kan kita punya kemampuan untuk memilih dan mencari jalan tengah. Ada juga nih tadi yang mencari jalan keluar kayak bagi dua, mencarikan alternatif lain, boleh, nggak salah juga gitu. Intinya tetap semua kemauan tadi, karena kita memperbolehkannya untuk terbuka atau tertutup. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan motivasi internal. Motivasi dari dalam diri. Nah, dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu, motivasi internal ini menjadi salah satu PR besar untuk kita bersama. Karena pada dasarnya kita sebagai guru dalam kurikulum Merdeka ini diarahkan menjadi motivator, menjadi fasilitator, menjadi penuntun bagi murid untuk mereka dapat menemukan sesuatu dari dalam diri mereka. Memutuskan apapun itu karena keinginan mereka. Begitu. Nah, apa kaitannya dengan budaya positif yang akan saya jelaskan kali ini? Oke, kita lihat sebentar. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Nah, bagaimana kriteria dari disiplin positif? Yang pertama, bersikap baik dan tegas di saat yang sama, menunjukkan sikap hormat dan memberikan semangat. Membantu murid merasa terkait dengan dirinya, guru dan teman di kelasnya, sehingga dia merasa menjadi bagian dari kelas. Kemudian memiliki komitmen untuk mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar murid dari tindakan yang diambil. Kemudian menerapkan disiplin positif
Artinya membekali murid dengan keterampilan sosial dan mendukung perkembangan karakter murid. Mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu membangun kekuatan diri dan memunculkan motivasi intrinsik dari murid tadi. Motivasi intrinsik kembali lagi adalah motivasi dari dalam diri. Iya Pak, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa tugas kita sebagai seorang guru adalah membuat satu lingkungan yang bisa membuat benih-benih kepribadian baik. Benih-benih pribadi baik dari murid tadi bisa tumbuh dan berkembang. Maka salah satu kewajiban kita adalah menciptakan satu lingkungan dengan budaya positif, Bapak Ibu. Nah, strategi untuk membuat budaya positif dalam ruang kelas dan juga dalam sekolah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 strategi yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah dengan cara Bapak Ibu memahami disiplin positif nih tadi. Yang kedua adalah dengan cara Bapak Ibu memahami posisi kontrol guru. Kemudian memahami restitusi, memahami kebutuhan dasar manusia, dan melakukan keyakinan kelas. Pada kali ini saya akan lebih banyak berbicara tentang keyakinan kelas, tapi saya juga akan mengulas sedikit demi sedikit tentang posisi kontrol guru, restitusi, dan kebutuhan dasar manusia. Ya, untuk lebih memahami tentang posisi kontrol guru, mari Bapak keklik. Mari Bapak Ibu sama-sama kita simak video berikut. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki?
supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bapak Ibu. Tadi adalah video yang membantu kita untuk memahami tentang posisi kontrol guru terhadap murid. Nah, teori kontrol. Jadi dalam video ini dijelaskan bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Tadi kita lihat di awal tadi ya, jadi anak terlambat kemudian langsung diberikan hukuman. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi si anak tadi dibuat merasa tidak nyaman dengan bahasa verbal dari guru tadi, dengan mengatakan bahwa kamu nggak ingetkah orang tuamu, kamu jadi apa, kamu tidak kasihankah dengan orang tuamu, bahasanya seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi, guru memposisikan diri sebagai teman. Jadi karena mungkin ingin ingin tidak dibenci, ingin disukai, jadi si guru tadi memposisikan diri sebagai teman gitu. Tapi pada akhirnya kan ketika di video tadi si anak bukannya jera dengan perbuatannya, justru karena menganggap guru tadi sebagai teman, jadi dia akhirnya memutuskan oh berarti besok kalau aku kayak gini lagi nggak apa-apa gitu. Kemudian yang selanjutnya, guru sebagai pengamat. Jadi dia membuat anak mengetahui konsekuensi dari perbuatannya. Kamu sudah tahu perbuatanmu, kamu sudah tahu apa konsekuensinya, kamu sudah tahu apa yang akan dilakukan. Artinya guru tadi tidak mau terlibat secara dalam dengan murid tadi, jadi hanya sebagai pengamat saja dari luar gitu. Kemudian yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Ini yang diharapkan Bapak Ibu. Ini yang diharapkan dari kita dalam kurikulum Merdeka. Guru diarahkan menjadi seorang manajer, fasilitator untuk muridnya, agar muridnya ketika entah itu menghadapi permasalahan atau ketika dalam pembelajaran pun mampu mengkonstruk pengetahuan, membentuk pengetahuan sesuai dengan apa yang dipahaminya dan apa yang dilihatnya, serta apa yang dirasakannya. Itu tentang teori kontrol Bapak Ibu. Baik, selanjutnya saya akan beralih dulu. Nanti setelah sesi ini saya akan buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Tapi saya izin untuk menyelesaikan lebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah tentang restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini berkaitan dengan posisi kontrol guru Bapak Ibu. Jadi restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian bagaimana cara melakukan restitusi? Ini ada Bapak Ibu, segitiga restitusi namanya. Segitiga ini adalah strategi bagaimana kita bisa melakukan yang namanya proses restitusi ini tadi. Dari yang awal itu dengan cara menstabilkan identitas lebih dahulu. Seperti mengatakan kepada anak, misalnya anak berbuat kesalahan, kemudian kita sebagai guru mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saya juga pernah misalnya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah yang kedua dengan mengatakan kamu pasti punya kok alasan kenapa melakukan itu. Kemudian juga mengatakan bahwa adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, yang selanjutnya posisi terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ini juga salah satu upaya untuk memunculkan motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu. Nah, ini juga sangat berkaitan dengan keyakinan kelas yang akan kita bahas setelah ini. Nah, sebelum kita
ke keyakinan kelas, di sini juga ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kenapa kebutuhan dasar manusia ini penting untuk dipahami Bapak Ibu? Karena ketika kita bisa memahami apa sih kebutuhan dasar dari seseorang, itu kita akan bisa memahami kenapa dia bertindak atau berperilaku Bapak Ibu. Contoh kecil, suatu ketika misalnya Bapak Ibu sedang bertemu dengan seseorang, kemudian ngobrol dengan orang tadi, nggak usah lama deh, mungkin berapa ya, 30 menit atau 15 menit mungkin. Bapak Ibu sudah bisa melihat atau menebak orang ini sebenarnya punya kecenderungan apa gitu. Dari apa yang dia katakan, dari bagaimana sikap dia. Sebagai contoh misalnya orang yang selalu membanggakan dirinya atau membanggakan apa yang dilakukannya, itu berarti dia punya kebutuhan untuk diakui atas kemampuannya. Nah, itu ada di sini Bapak Ibu. Ada di teori tentang kebutuhan dasar manusia gitu. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia atau teori kebutuhan dasar manusia ada 5 hal yang bisa kita perhatikan di sini bersama. Bahwa kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti kebutuhan yang sifatnya fisiologis, seperti lapar, kesehatan rumah gitu. Contohnya misalnya ada murid yang mengeluh kepada kita, saya lapar, nggak dikasih uang saku sama mama. Nah, itu berarti dia punya kebutuhan untuk bertahan hidup ini tadi, survival, karena lapar tadi kan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima. Ini bisa terlihat seperti ini Bapak Ibu. Misalnya pernah kan Bapak Ibu menjumpai siswa yang di kelas itu tidur terus gitu, atau merasa lesu terus gitu, kemudian suka caper-caper kadang itu dengan segala tingkah lakunya. Bisa jadi dia melakukan hal tersebut karena merasa ingin diperhatikan atau ingin diterima. Mungkin karena dengan orang tuanya jauh mungkin, atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia tuh merasa ingin diperhatikan tadi gitu. Kemudian ada lagi di sini kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Nah, ini biasa terjadi dengan murid SMP, SMA, SMK biasanya. Karena mungkin sedang masanya di mana mereka remaja itu kan sedang mencari jati diri, sedang ingin diakui pilihannya, diakui otonominya begitu. Sehingga kebutuhan yang mereka miliki adalah kebutuhan akan kebebasan. Kemudian ada juga di sini kebutuhan akan kesenangan atau fun. Cari kesenangan, bermain, tertawa. Ini biasanya banyak terlihat di anak-anak usia SD dan TK PAUD. Jadi kalau anak-anak yang sering ketawa, sering ngajak bercanda, sering ngajak main, berarti mereka punya kebutuhan untuk mencari kesenangan. Atau mungkin bisa juga terlihat dengan anak-anak usia remaja, ketika misalnya mereka di kelas itu lebih senang menggoda temannya, ngajak bercanda, ngebanyol bahasanya, jadi stand up comedy. Nah, itu mereka punya kebutuhan untuk kesenangan. Nah, kemudian kebutuhan untuk diakui atau penguasaan power, seperti yang saya ceritakan tadi. Bercerita apa yang dimiliki, bercerita apa yang dibisai. Kemudian perfeksionis, itu juga salah satu ciri dari pribadi yang punya kebutuhan dasar akan power atau penguasaan. Oke, kita lanjut dulu. Nah, strategi yang selanjutnya untuk membuat budaya positif adalah dengan membentuk keyakinan kelas. Oke. Ya, saya lanjutkan Gi. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Kita bicara kembali tentang motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu. Bahwa seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna.
Jadi memang harus kita akui bersama Bapak Ibu bahwa kita adalah bentukan dari pendidikan zaman kolonial, di mana kita tidak terbiasa untuk duduk berdiskusi dan membicarakan tentang makna. Kita terbiasa mengiyakan aturan yang ada. Kita terbiasa dengan menjalankan A sampai Z aturan tertulis atau aturan baku yang sudah tersedia tanpa mempertanyakan ini untuk apa. Atau tanpa mendengar penjelasan sebenarnya ini tuh maksudnya apa. Nah, murid-murid pun demikian Bapak Ibu. Murid pada dasarnya perlu untuk mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa mengetahui tujuan mulianya. Ini sayang sekali Bapak Ibu ya, kalau ini sampai terjadi. Dan ironisnya itu masih banyak terjadi saat ini. Ya. Kemudian adalah selanjutnya ciri-ciri keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut dan pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan surah pendapat, kegiatan kembali dari waktu ke waktu. Jadi ada RTL-nya, ada proses refleksinya, kemudian juga ditinjau dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah tahapan yang sudah saya buat dengan kelas saya, Bapak Ibu. Tahapan pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, melaksanakan sosialisasi melalui paparan singkat terkait dengan keyakinan kelas kepada peserta didik. Jadi dijelaskan di sini kepada anak-anak, apa sih itu keyakinan kelas gitu. Lalu kenapa kita harus membuatnya? Iya. Nah, dalam kegiatan sosialisasi kita bertanya dulu kepada siswa Bapak Ibu ya tentang bentuk kelas impian mereka dan bagaimana cara untuk mewujudkan impian mereka. Keyakinan kelas bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Yang kedua adalah menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Jadi kita bersama-sama dengan peserta didik menyusun apa sih yang mereka inginkan tentang kelas mereka dan bagaimana tadi cara untuk mereka bisa mewujudkan impian mereka tadi. Nah, selanjutnya adalah sesi brainstorming di mana semua masukan diterima. Awalnya kita tulis di sini bisa aja kita tulis kesepakatan gitu. Kesepakatannya apa? Kita akan membuat seperti apa? Kemudian semua pendapat diterima lebih dahulu. Nah, setelah itu kita ajak murid untuk menemukan keyakinan yang menjadi inti aturan. Jadi setelah semua ide dan pendapat mereka itu ada, kita ajak mereka untuk mengumpulkan Bapak Ibu, mengumpulkan mana ide-ide yang mirip jadi satu kelompok gitu. Misalnya ide mereka tadi, saya ingin kelas yang rapi, atau saya ingin kelas yang bersih, saya ingin kelas yang indah. Kemudian saya ingin berteman dengan teman saya ingin punya lebih banyak teman, saya ingin lebih dekat dengan teman. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita kelompokkan jadi beberapa kelompok Bapak Ibu. Dan ini anak sendiri yang melakukannya, jadi kita ajak mereka berkegiatan. Nah, baru setelah itu kita ajak mereka untuk menyepakati bersama keyakinan yang dirumuskan. Oke. Oh, salah. Ini klik. Nah, ini keyakinan kelas yang kemarin kami buat, Bapak Ibu.
Jadi untuk keyakinan kelas sendiri itu jumlahnya tidak boleh lebih dari 7. Minimal 3, maksimal 7 saja. Kenapa begitu Bapak Ibu? Agar lebih mudah kita untuk mengukur apa saja yang ingin kita budayakan dalam kelas kita tadi. Kalau terlalu banyak, nanti akan lebih susah untuk diukur dan akan lebih susah untuk dievaluasi dan dilakukan refleksi gitu. Jadi setelah dibuat seperti ini, di print, bisa juga ditandatangani oleh teman-teman kita tadi, kemudian ditempelkan pada kelas di tempat yang terlihat. Kemudian kita juga harus melakukan pembiasaan dan refleksi secara berkala. Jadi yang saya lakukan bersama dengan murid-murid saya, setelah saya menempelkan poster keyakinan kelas ini secara berkala, Bapak Ibu, 1 minggu sekali kami bertemu, kemudian berbincang-bincang tentang apa yang kami sepakati kemarin. Jadi dari poin 1, poin 2, poin 3 ini mereka sendiri yang buat kalimatnya Bapak Ibu. Jadi misalnya untuk kalimat pertama ini, menjaga kebersihan dan kerapian kelas gitu. Biasanya 1 minggu sekali saya selalu menanyakan kepada mereka, bagaimana kelas kalian gitu. Selama 1 minggu ini apakah sudah benar-benar terjaga kebersihan dan kerapiannya gitu. Kata mereka sudah Bu, katanya. Kemudian pagi ini sudah bersih, sudah Bu, sudah piket, katanya. Itu saya tanyanya jam siang Bapak Ibu. Kemudian saya tanya lagi ke mereka, kalau siang ini bagaimana? Ada yang ragu-ragu, ada yang ketawa-ketawa ragu-ragu gitu. Saya tanya lagi, kalau berarti siang ini kondisinya kelas seperti apa? Kayaknya sih Bu agak kurang bersih kayaknya. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita kemarin? Saya tanya lagi. Jawab mereka tidak sesuai. Nah, jadi apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Kami akan merapikannya Bu, katanya. Jadi menurut mereka ternyata mereka sendiri yang mengatakan bahwa mereka harus konsisten gitu. Jadi berangkat dengan bersih, pulang pun harus bersih. Kemudian saya juga menanyakan yang kedua, menjadi murid disiplin, rapi, dan sopan. Hari ini sudah melakukan kegiatan apa yang menunjukkan kok kalian tuh disiplin gitu. Kami nggak telat Bu buat upacara gitu katanya. Oh iya, oke, sudah bagus, tingkatkan. Kami nggak telat Bu datang sekolah, oke, sudah bagus. Rajinnya rajin mana? Atribut Bu, kami atribut lengkap semuanya. Oke, sudah oke. Tapi masih ada yang nggak pakai alma mater kan gitu. Yang nggak pakai alma mater ternyata setelah ditanya lagi, belum ada Bu, belum dikasih sama unit produksi. Oh iya nggak apa-apa. Nanti bisa ditindaklanjutin lagi. Kemudian sopan apa yang sudah dilakukan hari ini? Kata mereka sudah menyapa guru dengan ramah katanya. Saya tanya lagi, ramah tuh seperti apa? Akhirnya mereka menjelaskan lagi. Ramah tuh begini Bu, menyapa bapak ibu gurunya, permisi Bu, assalamualaikum dan lain sebagainya. Oh ya sudah oke. Ditambah dengan senyuman juga saya bilang. Nah jadi hal seperti itu Bapak Ibu itu bisa kita ulas lagi, bisa kita komunikasikan dengan siswa kita lagi dan lagi. Karena ini merupakan satu pembiasaan nih Bapak Ibu. Jadi memang perlu berulang kali dan perlu refleksi secara berkala. Ya, kembali ke Bapak Ki Hajar Dewantara. Ada kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, bukan tabula rasa Bapak Ibu. Sehingga tugas pendidik adalah menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak, dengan mengetahui tahapan tumbuh kembang anak dan sosikultural. Kemudian tugas guru adalah menebalkan laku baik hingga yang negatif bisa menjadi samar dan kemudian terhapus. Oke, ini sepertinya ada gangguan jaringan di tempat saya. Gambar tidak ditemukan. Ya, untuk kali ini mungkin sampai di sini dulu. Saya akan buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu silahkan jika ada yang ingin ditanyakan.
Iya Mbak Inke, bagaimana? Nggih, silahkan. Sepertinya beberapa jaringan yang nggak stabil ini ya. Ya, tidak apa-apa. Kita menunggu Mbak Inke. Mungkin sambil menunggu Mbak Inke, ada lagi yang ingin bertanya? Rupanya sudah ada Bu Sri di sini. Bu Sri, selamat malam. Terima kasih ya Bu. Oh iya, ada pertanyaan dari Mbak Inke. Apakah keyakinan kelas hanya untuk wali kelas murid sama dengan murid saja? Bagaimana dengan guru mata pelajaran? Apakah dapat juga melakukan kesepakatan kelas? Oh bisa Mbak Inke. Jadi pada dasarnya memang pembuatan kesepakatan kelas ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak Mbak Inke. Bukan hanya wali kelas dengan murid saja, tapi juga dengan seluruh warga sekolah gitu. Jadi memang idealnya setelah kesepakatan kelas tadi dibuat atau keyakinan kelas tadi dibuat, itu kemudian disosialisasikan kepada rekan sejawat, terutama yang ngajar di kelas tadi gitu, supaya keyakinan kelasnya tadi itu bisa sama-sama diteruskan, sama-sama dilaksanakan gitu. Jadi si guru mata pelajaran itu bisa ikut membantu wali kelas untuk melaksanakan keyakinan kelas tadi bersama dengan murid yang ada di kelas tadi. Tetapi guru mata pelajaran juga bisa, misalnya, saya pengen bikin keyakinan kelas sendiri dengan siswa saya gitu, sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu. Bisa, sangat bisa Mbak Inke, diperbolehkan. Begitu Mbak Inke ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bu Dewi, sangat menarik materi yang Ibu Arista sampaikan. Semoga kedepannya saya selalu bisa berkolaborasi dengan wali kelas menciptakan kelas yang menyenangkan. Iya Bu, amin. Mudah-mudahan, karena memang pada dasarnya ini hajat hidup kita bersama Bu, tentang pendidikan ini, tentang bagaimana membuat kelas yang menyenangkan. Jadi memang harus ada kolaborasi Bu dengan wali kelas, dengan keluarga kelas juga. Nggih, sama-sama Mbak Inke. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya mau menyapa saja nih. Halo, Bu Agustina. Ya, Bu. Boleh sharing mungkin, Bu ya? Siap, Bu. Boleh sharing, Bu, gimana kesepakatan kelas? Kalau dulu kesepakatan kelas, Bu ya namanya ya? Ya. Kalau dulu di angkatan PGP 1 itu namanya kesepakatan kelas.
mulai berubah namanya jadi keyakinan kelas. Ini seperti di angkatannya Bu Dewi, di angkatan 4 gitu. Nah, keyakinan kelas seperti apa yang pernah Bu Agustina buat di kelas Bu Agustina? Kayaknya keyakinan kelas yang ini apa ya, penjelasannya atau mendapatkan maknanya itu kayak lebih kena gitu. Waktu pertama dulu kan taunya kesepakatan kelas itu kita bersama-sama menyepakati apa yang kita inginkan bersama juga gitu. Jadi sebanyak mungkin gitu kesepakatannya yang dibikin itu bersama-sama anak-anak. Kalau menurut saya yang ini lebih detail aja gitu Bu, maknanya lebih kena. Kemudian bukan yang dulu, karena mungkin pertama ya Bu, mungkin maknanya itu waktu itu masih masih samar-samar lah begitu. Jadi kayak dianggap sebagai peraturan aja, peraturan kelas begitu. Dan untuk anak SD kan mereka kadang bisa bingung juga. Waktu kami melakukan kesepakatan kelas itu mereka juga bingung, harus diarahkan mereka pengennya seperti apa, karena kebiasaan ya, kita kebiasaan kalau anak SD itu biasanya manut gitu, apa kata gurunya mereka ikut, mau diapain juga mereka hayu, nggak ada yang mereka berpikiran maunya saya itu begini. Diganggu temannya pun misalnya cuman bilang Bu saya diganggu, terus peraturannya gimana, peraturannya kita begini, kalau mengganggu peraturannya seperti ini, ya mereka manut. Mungkin pemahaman seperti itu harapannya kepada wali kelas kan. Kalau SD memang satu wali kelas, cukup wali kelas, cuma memang ada guru agama dan guru PJOK yang guru mata pelajaran, tapi kan lebih banyak dengan satu guru wali kelasnya. Mungkin pemahaman untuk gurunya sih, kalau menurut saya pemahaman untuk gurunya sendiri bagaimana membawa kelas itu agar muridnya pun seperti anak SD kan, mereka juga paham keinginannya seperti apa dan mereka juga bisa melakukannya. Begitu sih menurut saya Bu. Oke, iya Bu Agustina. Kalau tadi kan Bu Agustina mengatakan nih, kalau namanya anak SD itu kan hanya manut gitu kan ya, disuruh apa atau apa gurunya bilang gitu. Nah ini yang jadi keprihatinan nih Bu Agustina, sampai tataran SMK itu masih ada loh anak-anak yang seperti itu, anak-anak yang cenderung nurut aja gitu. Ini bahkan waktu saya ajak untuk bikin kegiatan diskusi brainstorming itu tadi, bingung gitu, cuma disuruh mengatakan apa yang mereka mau tuh mereka bingung. Itu nggak cuma satu orang, itu banyak orang gitu, dan itu sangat memprihatinkan Bu Agustina. Kalau di usia SD masih dimaklumi gitu, tapi ini sudah taraf SMK tapi masih seperti itu juga. Itu yang saya pikirkan, ini pola pendidikannya seperti apa gitu, di rumahnya seperti apa, kemudian di sekolahnya seperti apa juga, kok sampai taraf anak remaja usia SMK masih seperti itu aja gitu, masih sama lah fasenya dengan anak SD. Bahkan mungkin apa ya, mungkin cenderung nggak ada perubahan atau gimana gitu. Itu juga membingungkan juga gitu. Tapi alhamdulillah ketika akhirnya dibiasakan, lama-lama tuh mereka ternyata bisa gitu. Iya, jadi karena ternyata memang tidak pernah dibiasakan sepertinya. Itu hal yang sangat memprihatinkan. Dan kemudian untuk keyakinan kelas yang sekarang itu kan lebih dipersempit memang. Jadi bukan sebanyak-banyaknya kita lakukan, sebanyak-banyaknya itu ditulis dan lain sebagainya gitu, tapi dipersempit, dikerucutkan gitu. Karena ternyata untuk mengukur perubahan karakter itu kan nggak gampang dan harus ada item-item yang kita amati gitu. Makanya dirumuskannya maksimal 7, minimal 3. Tapi dengan catatan kita sudah tahu item-itemnya.
dan itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Itu luar biasa sekali Bu Agustina. Saya merasakan manfaatnya, sangat bermanfaat buat kelas saya. Kelas saya itu kelas yang paling sedikit anaknya dan paling diam. Paling diam di antara kelas yang lain ketika pertama kali saya ketemu setelah PPDB. Tapi sekarang ini ya sudah berapa bulan ini, hampir 2 bulan dengan saya, itu ramenya luar biasa Bu Agustina. 7 anak itu mengalahkan satu kelas yang isinya 20 orang. Rame ributnya dengan kegiatan mereka, maksudnya dengan mereka berkegiatan gitu. Makanya seandainya keyakinan kelas, kemudian budaya disiplin positif, budaya positif ini bisa diadopsi bukan hanya dalam lingkup kelas ya, tapi di lingkup sekolah itu sangat luar biasa memang. Mungkin Bu, kalau menurut saya memang semuanya dimulai dari gurunya deh, yang memang harus lebih memahami diri sendiri dulu, kemudian diterapkan kan kepada siswanya, karena yang lebih rentan kan memang dari sekolah dasar pun mungkin dari PAUD, TK, penanaman karakter sampai SD. Kalau SD itu kan kebiasaan SD 6 tahun loh. Kebiasaan selama 6 tahun itu pasti dibawalah ke jenjang berikutnya. Kalau kita berbicara masalah peran kita sebagai guru ya Bu, bukan hanya statusnya aja sebagai guru, cuman sepertinya lebih dalam dari itu lagi. Dan itu pun kalau kita menyadari karena memang ya mau tidak mau ya, suka tidak suka, meskipun punya sudah berapa tahun bekerja pun, kalau seperti saya, kita selalu bilang ya Bu, selama pendidikan guru penggerak pun kita selalu bilang ini adalah pengakuan dosa ya, karena memang seperti itu, apa yang kita lakukan kita hanya memenuhi tanggung jawab kita sebagai statusnya sebagai guru, bukan perannya. Begitu sih menurut saya Bu. Terima kasih Bu Agustina untuk sharingnya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau sharing juga? Mbak Inke mungkin, atau Ibu Sri. Mbak Inke dari jenjang SMP nih. Oke, sepertinya teman-teman kita nih kesulitan jaringan. Oke deh. Ya tidak apa-apa. Sekarang jam berapa? Ternyata sudah jam 19.27. Ya, baiklah. Bu Agustina dan teman-teman, Mbak Dewi, Mas Rama, Pak Abri, Bu Nurul, Bu Ani, Bu Lucia, Bu Inke, dan Bu Sri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kesediaannya, waktunya untuk nimbrung di sini. Dan mohon maaf sudah menyita waktunya sebelumnya. Karena waktunya sudah habis, jadi saya izin untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Yang jelas saya sangat berterima kasih. Kemudian ada kurang salahnya, saya juga mohon maaf Bapak Ibu nggih, semua kekurangan karena kekurangan saya sebagai seorang pribadi manusia. Mohon dimaafkan, semoga bisa terus belajar dan memacu diri saya menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah Bu Sri, terima kasih sekali juga atas kehadirannya. Nggih. Semoga nanti suatu ketika bisa ketemu dan kita sharing lagi. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin untuk undur diri juga. Monggo dipersilakan Bapak Ibu jika ingin meninggalkan forum meeting, dipersilahkan. Terima kasih sekali untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Terima kasih ilmunya. Sama-sama. Terima kasih Bu Aris. Terima kasih banyak Ibu Nurul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 11B Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Maulida Asifa. Saya Tina Aulia Rahma. Saya Nursifa Sawah. Pesan dari kami bertiga untuk Ibu Ita. Berperilaku positif dalam bimbingan di kelas aktif, penuh motivasi dan memberikan kebebasan di kelas dan seru bermain sambil belajar. Pesan dari kami bertiga, selalu dipertahankan cara mengajar seperti ini. Terima kasih Ita. Refleksi dan upaya perbaikan. Dalam kegiatan berbagi di aksi nyata ini, ada beberapa tantangan yang saya alami terutama terkait dengan sarana dan jaringan. Ketika terjadi kendala, terutama dalam rekaman, saya kurang siap sehingga harus berpikir cepat dan tergesa-gesa dan merasa kurang maksimal. Ini menjadi pembelajaran bagi saya untuk lebih bersiap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Lebih baik mempersiapkan diri dan memperhitungkan waktu lebih baik lagi. Adapun untuk kegiatan implementasi keyakinan kelas, masih harus dilanjutkan secara konsisten dan berkala untuk melakukan refleksi dan penguatan dengan murid. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di sesi yang selanjutnya. Salam guru penggerak. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.